Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu-rahayu buat sedulur sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada, baik yang ada di Jawa, di luar Jawa, dan di seluruh penjuru dunia tentunya. Semoga panjenengan dalam keadaan sehat, rahayu-rahayu tanpa kena wah. Pada kesempatan kali ini Banyu Wiguna hadir kembali untuk panjenengan tentunya, masih di seputar dunia spiritual Jawa. Nah, pada kesempatan kali ini Banyu Wiguna hadir kembali untuk panjenengan akan mengulas atau menjelaskan tentang rumah atau tempat usaha atau tempat yang dihuni yang diserang oleh kekuatan yang kurang baik, atau seperti kiriman sebagaimana orang Jawa dan bahkan orang Nusantara percaya bahwa ada kekuatan sihir, bahwa ada rumah yang terkena sihir atau santet, tenung, dan sebagainya. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Di video ini Banyu Wiguna ingin sedikit berbagi untuk panjenengan. Sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada, mungkin panjenengan juga pernah mendengar bahwa ciri-ciri rumah yang terkena sihir itu biasanya temboknya pecah, niku banyak, dan banyak sekali masyarakat kita ini mempercayai, padahal itu salah kaprah ya. Sebab kita harus berpikir secara jeli dan cukup cerdas harusnya, bahwa ketika bangunan rumah yang pecah itu bukan dikarenakan dari kiriman kekuatan sihir maupun santet, tenung, dan sebagainya, tapi bisa jadi karena lokasi tanah yang dibangun rumah itu sebagian tanahnya keras dan sebagian tanahnya lembek, sehingga pondasi bisa naik turun dan mengakibatkan tembok pecah. Dan ada lagi bahwa di masyarakat kita beredar dan percaya bahwa ciri-ciri rumah atau tempat yang dihuni baik kios maupun ruko yang untuk tempat usaha ini ketika diserang santet, sihir, dan sebagainya, ketika membuat sebuah minuman kopi maupun teh manis apapun mau diminum, ini gelasnya pecah, itu dipercaya sebagai kekuatan kiriman, tenung, santet, dan sebagainya. Itu juga salah. Perlu kita pahami bahwa ilmu sihir itu tidak nampak, tidak bisa terlihat dengan simbol-simbol yang seperti itu. Nah, di video ini mari kita ulas agar kita ini sedikit cerdas untuk memahami kekuatan sihir yang menyerang rumah kita seperti apa. Mari kita ulas satu per satu. Dari beberapa pengalaman yang kami temui, bahwa rumah yang terserang sihir baik itu tenung, santet, dan sebagainya, bahwa rumah itu bisa dilihat dengan kedua mata kita ciri-cirinya, namun tidak seperti yang sudah saya sebutkan tadi, seperti tembok pecah, gelas pecah itu tidak seperti itu. Bahkan ada yang mempercayai bahwa rumah ketika diserang santet maka biasanya rumah ini banyak ular yang masuk. Itu salah kaprah. Ketika rumah panjenengan dekat dengan kebun maupun sawah, tentu secara logika banyak hewan-hewan buas yang masuk ke rumah panjenengan. Itu tidak bisa untuk ukuran bahwa rumah panjenengan sedang dalam kondisi diserang santet. Itu tidak bisa untuk ukuran. Kemudian sebagian masyarakat juga banyak yang percaya bahwa rumah ketika kemasukan kampret, hewan-hewan yang terbang itu bisa diartikan sebagai rumah yang sedang kondisi kurang baik atau sedang diserang santet. Ini salah kaprah lagi. Rumah kita, tempat usaha kita yang terserang santet itu ciri-cirinya tidak seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Itu kan hanya sebuah prediksi dari masyarakat kita sendiri yang memiliki pemikiran bahwa santet itu seperti itu salah kaprah. Mari kita ulas satu persatu langsung ke mawon. Untuk ciri-ciri yang pertama biasanya rumah
ketika sedang diserang oleh ilmu sihir, baik santet, tenung dan sebagainya, baik itu rumah huni, tempat usaha, itu biasanya tempat yang dihuni panjenengan itu ketika pergeseran antara sore menjelang malam ya, atau sering disebut sebagai bahasa kita adalah menjelang saat maghrib gitu. Kalau dalam bahasa Jawa itu kan sandekala, di saat orang-orang muni itu biasanya ada sedikit bau busuk. Ini ciri-ciri yang pertama. Namun kita harus pahami juga bahwa tidak semua yang berbau busuk itu adalah rumah yang diserang santet, tenung dan sebagainya. Kita harus berpikir cerdas, bisa jadi itu adalah ada tikus yang mati di rumah kita. Kita harus cari dulu. Namun berbeda ketika tikus yang mati ini kan biasanya bau 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Ketika belum ditemukan ya tikus yang mati tersebut, maka masih berbau. Namun ketika rumah atau tempat huni ya yang diserang santet ini atau tenung ya, baik kekuatan sihir apapun, maka biasanya berbau itu di saat menjelang sandekala dalam bahasa Jawanya ya. Namun kalau dalam bahasa Nusantara adalah di saat menjelang maghrib, antara asar ya, mau memasuki maghrib, maka sepintas akan berbau busuk. Ini adalah ciri-ciri yang pertama. Kemudian ciri-ciri yang kedua, rumah yang terkena santet, tenung dan sebagainya atau kiriman ya, sebuah kekuatan gaib di rumah panjenengan, di tempat usaha panjenengan, itu sekilas antara menjelang maghrib tadi kan berbau busuk ya, itu tidak harus berbau busuk, bisa juga antara maghrib ya, antara menjelang maghrib ya, saat petang itu berbau kemenyan, tidak berbau bunga mawar, tidak berbau kembang melati, bukan, tapi biasanya ketika rumah yang terkena serangan gaib itu akan berbau kemenyan, bukan bau minyak, sekali lagi nggih, tapi akan berbau kemenyan. Ini ciri-ciri yang kedua. Namun kita harus jeli juga, ketika rumah panjenengan saat menjelang maghrib ini berbau kemenyan, panjenengan harus cari di sekitar panjenengan ada orang yang ngerokok dengan kemenyan, tidak, ngaten. Karena bisa jadi rumah panjenengan berbau kemenyan, di latar panjenengan di teras panjenengan ada orang yang lewat yang sedang merokok lintingan yang pakai kemenyan. Jadi harus dicari dulu. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, ketika rumah panjenengan terkena sihir, tenung, santet, itu biasanya hewan peliharaan panjenengan seperti burung. Ini burung bisa untuk ukuran. Ketika ada serangan ya yang kurang baik di rumah panjenengan, tempat usaha panjenengan, maka burung ini di dalam sangkar ini akan kelabakan ya, jemprak-jemprak ngaten. Dalam bahasa Indonesia atau bahasa Nusantaranya apa itu, burung yang tiba-tiba ini tidak bunyi tapi kelabakan di dalam kurungan, atau maka itu dipastikan bahwa rumah panjenengan kemasukan kekuatan gaib atau kekuatan sihir yang kurang baik. Jadi rumah panjenengan ada burung yang tiba-tiba ini burungnya melompat gemblabak di kandang, itu dipastikan bahwa rumah panjenengan terkena kiriman, tenung, santet dan sebagainya. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya, rumah panjenengan terkena kiriman, santet dan tenung, itu biasanya di tembok. Jadi rumah panjenengan ini ada jam ya di tembok, kemudian jam ini jatuh, tapi paku yang untuk naruh jam ini masih ada, namun tiba-tiba jatuh, dan jatuhnya tidak di bawah tembok, tapi jam ini melompat sekitar 1 meter 2 meter. Jadi misalkan posisi jam di sini, ini jatuhnya tidak seperti ini, tapi panjenengan sedang duduk di sini, jamnya ini melewati panjenengan.
istilahnya jam jatuh namun melompat jauh dari lokasi yang secara akal ini jatuhnya kan ke bawah, ini lokasinya loncat. Itu biasanya terjadi seperti itu juga ciri-ciri rumah panjenengan diserang tenung dan santet dan ilmu-ilmu sihir yang cukup dibilang ganas, ngaten nggih. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya, rumah atau tempat huni ya, baik kios maupun tempat usaha yang terkena serangan sihir ya, itu biasanya ketika panjenengan memiliki anak kecil itu sering gegon atau nangis menjelang malam antara jam 11 saat santai kala. Ini juga dikategorikan bahwa rumah panjenengan sedang diserang kekuatan yang kurang baik atau sangat buruk. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya adalah ketika panjenengan di dalam rumah itu mendengar suara itu di atas rumah panjenengan. Itu juga termasuk salah satu ciri-ciri rumah yang terserang kekuatan sihir ya, yang kurang baik. Namun perlu disinau kembali ketika mendengar suara jeder ngaten, Anda juga harus keluar. Bisa jadi atap rumah panjenengan, genteng panjenengan itu yang lepas. Itu bisa jadi tidak bisa diartikan itu adalah kekuatan dari sihir. Ketika genteng yang jatuh biasanya bunyinya kan hanya 1 kali, namun kalau 3 kali tidak mungkin ya. Jadi ketika rebobon kemis sebagai Jumat Kliwon, atap rumah panjenengan suaranya keras seperti suara petasan, maka itu juga bisa disimpulkan bahwa rumah panjenengan dalam kondisi kurang baik. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya yang termasuk dari salah satu tanda bahwa tempat usaha, kios panjenengan atau tempat rumah huni panjenengan terkena sihir, itu biasanya tiba-tiba panjenengan dengan pasangan panjenengan itu gegoh atau padu tanpa sebab. Ini juga termasuk salah satu karya dari ilmu sihir, itu juga bisa terjadi. Sahabat Banyuwiguna dimanapun berada, itulah tadi sekelumit ya ciri-ciri dari rumah atau tempat huni baik kios maupun tempat usaha yang diserang oleh kekuatan sihir maupun santet tenung dan sejenisnya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami, sekalipun hanya penjelasan hanya sedikit dan apabila kurang paham bisa langsung ditulis di kolom komentar saja ya apabila kurang jelas, dan bagi yang percaya silakan, dan bagi yang tidak percaya anggap saja sebagai hiburan tentunya. Seperti biasa, dari Banyuwiguna sendiri tidak pernah memaksakan agar panjenengan percaya dengan apa yang saya sampaikan. Tentu semua kita kembalikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Hormati perbedaan dalam berpikir dan berkeyakinan. Dari Banyuwiguna, salam rahayu-rahayu tanpa batas. Wassalam.